Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan saya Wayuni Lia Wulandari, Ayu Murniasih Koirunisa, dan Andaning Dwitasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan dan mendesain audit kepatuhan. Pertimbangan awal sebelum perencanaan, saya harus menentukan tingkat assurance yang akan diberikan, apakah akan memberikan assurance tingkat wajar atau assurance tingkat terbatas. Dalam mempertimbangkannya, saya harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan dari pengguna, yang kedua ketersediaan informasi, yang ketiga kompetensi yang ada dari tim audit, yang keempat ketersediaan sumber daya lain, yang kelima keadaan lingkungan dan sistem pengendalian internal entitas yang diaudit. Pertama yaitu kebutuhan pengguna yang dituju. Saya harus menentukan kebutuhan pengguna yang dituju agar dapat memberikan kesimpulan yang tepat. Dalam entitas makro, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu pendanaan dari para pemodal, apakah sesuai dengan kontrak atau tidak. Yang kedua yaitu temuan atau rekomendasi selain dari pihak saya. Yang ketiga yaitu penilaian resiko sehubungan dengan audit keuangan. Yang keempat yaitu keinginan dari publik. Ketersediaan informasi, seringkali informasi yang tersedia itu terbatas atau bahkan tidak ada. Hal ini akan mempengaruhi assurance atau jaminan yang akan diberikan. Jika jaminan yang wajar mengharuskan auditor untuk memperoleh informasi yang banyak, berbeda dengan auditor pada jaminan terbatas yang auditor harus memberikan jaminan yang tidak sebanyak saat memberikan jaminan wajar. Kemudian kompetensi dari tim audit. Standar menyatakan bahwa tim audit secara kolektif harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam melaksanakan audit agar audit berjalan dengan sukses. Assurance wajar dan assurance terbatas mengharuskan tim audit memiliki kompetensi yang berbeda. Kemudian ketersediaan sumber daya lain. Audit assurance wajar biasanya membutuhkan waktu lebih banyak dan sumber daya lebih banyak dibandingkan dengan audit assurance terbatas dengan tugas yang sama dan cakupan yang sama. Pertimbangan resiko audit dan dampaknya terhadap assurance. Auditor perlu mempertimbangkan resiko audit dan melakukan kegiatan audit sedemikian rupa untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah agar dapat diterima. Signifikasi dimensi resiko audit itu sendiri tergantung pada tingkat jaminan yang akan diberikan. Apakah akan memberikan jaminan tingkat wajar atau terbatas. Kemudian perbedaan antara jaminan wajar dan jaminan terbatas adalah cara resiko audit dan konsep audit diberlakukan. Ini ada proses perencanaan yang terdiri dari dua aspek. Yang pertama, auditor harus mengembangkan strategi keseluruhan ruang lingkup, penekanan, waktu, dan pelaksanaan audit. Yang kedua, berdasarkan strategi tersebut, auditor membuat perencanaan audit dengan menunjukkan pendekatan-pendekatan rinci, langkah-langkah khusus untuk fungsi, waktu, dan luasnya prosedur audit yang dilakukan dan alasan pemilihannya. Selanjutnya, contoh beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan. Yang pertama yaitu karakteristik audit yang mempengaruhi ruang lingkup, kemudian waktu yang diharapkan dan komunikasi yang diperlukan, kemudian ada pengetahuan audit lain yang diperoleh auditor untuk pihak yang bertanggung jawab apakah relevan, kemudian ada proses audit, kemudian ada pemahaman auditor mengenai pihak yang bertanggung jawab dan lingkungannya, ada pengendalian lingkungan dan pengendalian internalnya, ada kebutuhan pengguna, ada resiko kecurangan audit apakah sudah relevan dengan audit, kemudian adanya sifat saat dan luasnya sumber daya audit yang dibutuhkan, kemudian ada dampak audit internal terhadap audit, kemudian ada menentukan subjek, kriteria, dan cakupan audit kepatuhan. Ketiganya itu saling mempengaruhi satu sama lain.
Tujuan tinjauan ini adalah untuk mengidentifikasi dengan tepat ruang lingkup audit kepatuhan untuk tujuan perencanaan. Kemudian kaitannya dengan laporan audit yang berkualitas, saya selalu mempertimbangkan aspek subjek yang diperiksa atau tugas pokok, kemudian apakah kriteria telah sesuai dengan pengukuran subjek yang diperiksa atau tugas pokok. Selain itu ada beberapa contoh subjek yang diperiksa atau tugas pokok, antara lain seperti kinerja keuangan, pengeluaran, laporan masyarakat, dan pemberian layanan. Cukup dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Murniasi Kowir. Selanjutnya yaitu memahami entitas, di mana pemahaman mengenai entitas yang diaudit dalam audit kepatuhan sangat penting, dikarenakan dapat digunakan untuk menentukan tugas ataupun kriteria, materialitas audit, dan juga penilaian resiko ketidakpatuhan pada berbagai tingkatan. Pertimbangan aspek-aspek yang digunakan untuk menentukan pemahaman entitas yaitu mengenai strategi, operasi, dan juga tata kelola yang baik suatu entitas. Di samping itu, terdapat sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan pemahaman entitas yang tepat, diantaranya yaitu hukum, legalitas, lalu laporan media, laporan audit internal, pengetahuan auditor sebelumnya, ataupun statistik nasional, dan sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan pemahaman entitas yang baik dan benar. Berikutnya yaitu memahami lingkungan pengendalian dan sistem pengendalian internal, di mana sebelum auditor memahami lingkungan pengendalian, auditor harus memahami apa itu pengendalian. Lalu apakah pengendalian tersebut dapat memadai ataupun mendeteksi, mencegah ataupun memperbaiki adanya ketidakpatuhan. Lalu apakah pengendalian tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sistem pengendalian internal sendiri merupakan kebijakan yang sangat menguntungkan bagi perusahaan yang diaudit untuk merespon apakah ada risiko ketidakpatuhan dari entitas yang diaudit. Berikutnya yaitu menilai lingkungan pengendalian, di mana auditor dalam melakukan penilaian lingkungan pengendalian sebelumnya harus mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber informasi yang ada. Sumber-sumber informasi tersebut diantaranya yaitu yang pertama kebijakan dan prosedur yang jelas. Lalu yang kedua tugas dipisahkan dengan benar. Lalu yang ketiga susunan organisasi. Yang keempat manajemen merespon positif adanya temuan audit. Lalu yang kelima tanggung jawab manajer didefinisikan dengan jelas. Lalu yang keenam manajer memiliki pengetahuan yang memadai. Lalu yang ketujuh staf dididik dengan benar. Yang kedelapan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Lalu yang kesembilan pengendalian entry data yang tepat. Lalu yang kesepuluh yaitu informasi yang dapat dianalisis. Selanjutnya yaitu penilaian risiko dari subjek atau entitas yang diaudit. Kriteria utama yang digunakan untuk mengukur signifikansi audit potensial yaitu toleransi risiko yang terkandung dalam strategi risiko yang disetujui dari entitas yang diaudit. Lalu penilaian risiko sendiri dimulai dengan menganalisis bagaimana entitas yang diaudit dalam mengelola risikonya. Auditor dalam melakukan penilaian risiko harus memahami adanya batasan-batasan kepatuhan yang melekat. Di antaranya yaitu yang pertama keputusan dapat diterapkan. Lalu yang kedua terjadinya kesalahan manusia. Lalu yang ketiga sistem yang tidak efektif. Yang keempat kendali dapat dielakkan. Lalu yang kelima yaitu kekhawatiran para pemangku kepentingan. Lalu yang keenam perubahan yang signifikan. Yang ketujuh yaitu potensi kecurangan. Yang kedelapan yaitu pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya publik. Setelah menganalisis pengendalian internal dari entitas yang diaudit, auditor perlu fokus terhadap ketidakpatuhan dengan persyaratan kepatuhan yang signifikan dapat terjadi, dan juga dampak dari ketidakpatuhan terhadap tujuan organisasi. Selain itu, auditor harus waspada dengan adanya fakta bahwa ketidakpatuhan dapat terjadi karena kecurangan ataupun kesalahan, yang nantinya harus dipertimbangkan dalam penilaian risiko selama tahapan siklus audit. Selanjutnya yaitu prosedur penilaian risiko, di mana dalam melakukan prosedur penilaian risiko, auditor harus mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebaruan dan kompleksitas
persyaratan kepatuhan yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan auditor tentang pengendalian internal yang diperoleh dari audit sebelumnya ataupun audit profesional lainnya. Lalu yang ketiga yaitu sifat persyaratan kepatuhan yang berlaku. Yang keempat, pelayanan yang diberikan oleh entitas yang diaudit. Lalu yang kelima, tingkat pengawasan pemerintah terhadap entitas tersebut. Lalu, dalam penilaian risiko terkait pengendalian, auditor diharuskan untuk memeriksa apakah yang pertama, manajer memahami dengan jelas tujuan dari audit. Lalu, struktur organisasi memberikan identifikasi risiko ketidakpatuhan. Lalu, manajer memiliki tanggung jawab akan perubahan. Lalu, manajer paham bagian kompleks dari organisasinya. Lalu, manajemen melakukan tindakan yang tepat saat adanya temuan audit oleh pengendalian internal sendiri terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko entitas. Yang ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Dan yang keempat, aktivitas pengendalian. Lalu yang terakhir yaitu pemantauan. Lalu dalam menilai risiko ketidakpatuhan material, auditor dapat mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompleksitas persyaratan. Lalu yang kedua, kerentanan persyaratan. Yang ketiga, jangka waktu. Yang keempat, pengamatan entitas. Yang kelima, efek potensial. Dan yang keenam, tingkat penilaian. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa contoh situasi di mana kemungkinan terdapat risiko ketidakpatuhan material yang menyebar di entitas. Yang pertama yaitu entitas mengalami kesulitan keuangan dan juga yang memiliki risiko lebih tinggi yaitu apabila dana hibah digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Yang kedua yaitu entitas yang memiliki riwayat pencatatan yang buruk. Selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan penilaian risiko terhadap penipuan dalam suatu entitas. Yang pertama yaitu apakah entitas sudah mengembangkan kasus korupsi ataupun penipuan yang terjadi. Lalu apakah kebijakan dan prosedur yang digunakan tersebut relevan. Lalu apakah pengguna yang relevan tersebut telah berkontribusi dalam pengungkapan suatu kasus penipuan atau korupsi. Lalu apakah kebijakan tersebut menangani elemen terkait penipuan lainnya. Dan pertanyaan lainnya yang terdapat di PPT. Melanjutkan materi dari sebelumnya, saya akan membahas tujuan dari penilaian adalah untuk yang pertama, identifikasi penipuan yang melekat dan risiko korupsi entitas. Kedua, mengidentifikasi dan menilai pengendalian internal entitas yang ada. Ketiga, menilai risiko residual dan mempertimbangkan kemungkinan prosedur audit. Selanjutnya terdapat 3 elemen yang ada saat seseorang melakukan penipuan dan korupsi, yaitu pertama peluang, kedua intensif atau tekanan, ketiga rasionalisasi atau sikap. Selanjutnya menentukan ketergantungan pada pengendalian internal. Auditor akan berada dalam posisi untuk memutuskan pendekatan audit. Nah, di sini terdapat pendekatan audit, respon risiko, dan risiko inheren. Menentukan materialitas pada tahap perencanaan. Materialitas ditentukan dalam beberapa tahapan audit. Yang pertama, sebuah tujuan perencanaan. Yang kedua, tujuan mengevaluasi bukti yang diperoleh dan efek dari contoh ketidakpatuhan yang teridentifikasi. Yang ketiga, tujuan pelaporan hasil pekerjaan audit. Selanjutnya, terdapat pertimbangan profesional tentang materialitas. Masalah pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi umum dari pengguna yang dituju sebagai kelompok. Bahwa pengguna yang dituju itu antara lain, yang pertama ada memiliki pengetahuan yang memadai tentang pokok bahasan yang mendasarinya, memahami bahwa informasi pokok bahasan disiapkan dan dijamin ke tingkat materialitas, memahami setiap ketidakpastian yang melekat
dalam mengukur atau mengevaluasi tugas pokok atau pokok bahasan yang mendasarinya. Selanjutnya, terdapat menentukan materialitas. Selama fase perencanaan, auditor itu perlu mempertimbangkan faktor-faktor dalam menentukan apakah suatu informasi itu material atau tidak. Nah, dengan cara bagaimana? Yang pertama, faktor-faktornya itu konteks di mana masalah tersebut muncul. Yang kedua, harapan publik dan kepentingan publik. Yang ketiga, perlunya pengawasan legislatif dan regulasi di bidang tertentu. Yang keempat, kebutuhan akan keterbukaan dan transparansi. Kemudian terdapat hal-hal lain yang mungkin dianggap material menurut sifatnya. Antara lain, yang pertama itu ada penipuan, yang kedua ada tindakan sengaja melanggar hukum atau ketidakpatuhan, yang ketiga terdapat informasi yang salah atau tidak lengkap kepada manajemen atau badan legislatif. Yang keempat, pengabaian yang disengaja untuk menindaklanjuti permintaan yang dibuat oleh manajemen, badan otoritatif atau auditor. Yang kelima, peristiwa dan transaksi yang dilakukan meskipun pengetahuan tentang kurangnya dasar hukum. Kemudian terdapat dua faktor, yaitu faktor kualitatif, faktor kuantitatif dalam menentukan materialitas. Nah, faktor kualitatif itu apa saja? Yang pertama itu ada interaksi antara dan kepentingan relatif dari berbagai komponen informasi pokok bila dibuat dari beberapa komponen. Yang kedua, kata-kata yang dipilih sehubungan dengan informasi pokok bahasan yang diungkapkan dalam bentuk naratif. Yang ketiga, sifat kepatuhan. Keempat, apakah ketidakpatuhan memengaruhi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kelima, apakah ketidakpatuhan adalah hasil dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Keenam, jika informasi pokok terkait dengan kesimpulan tentang kepatuhan terhadap hukum. Selanjutnya ada faktor kuantitatif, antara lain yang pertama itu dinyatakan secara numerik. Kedua, jumlah penyimpangan yang diamati dari suatu pengendalian. Setelah itu, adapun strategi audit dan rencana audit. Dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan untuk audit kepatuhan, seorang auditor sektor publik harus mempertimbangkan, yaitu 1. Tujuan, ruang lingkup, pokok bahasan, kriteria, dan karakteristik lain. 2. Pelaporan tanggung jawab dan tujuan. Ketiga, faktor signifikan yang dapat mempengaruhi arah audit. 4. Materialitas dan penilaian resiko audit. 5. Pengetahuan yang diperoleh dari audit sebelumnya. 6. Komposisi dan alokasi kerja tim audit. Yang terakhir yaitu prosedur audit yang direncanakan. Prosedur audit perencanaan melibatkan perancangan prosedur untuk menanggapi resiko ketidakpatuhan yang teridentifikasi. Sekian materi dari saya.